Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Kurisi, Urit Lesan Finish dengan NIM 23 10 11 25 02 12. Dan ada juga rekan-rekan kelompok saya, yaitu Fiona Aprilia dengan NIM 23 10 11 25 01 66. Ada Fatma dengan NIM 23 10 11 25 00 23. Jessica Romauli dengan NIM 23 10 11 25 01 67. Rina Mariani dengan NIM 23 10 11 25 01 18. Safira Maharani dengan NIM 23 10 11 25 01 50. Kami semua dari kelompok 1 ingin presentasikan tentang perusahaan yang berhasil dan gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen dan bisnis. Berikut ini adalah 5 perusahaan yang berhasil mengimplementasikan konsep manajemen dan bisnis. Yang pertama yaitu Facebook. Facebook dikenalkan ke publik oleh Mayer pada tanggal 4 Februari tahun 2004. Dia mendirikan Facebook bersama rekan-rekannya yakni Dustin, Chris, Hercules, dan Eduardo. Tanpa disadari bahwa Facebook juga salah satu media sosial yang mampu bertahan sampai sekarang di tengah banyaknya platform media sosial yang baru bermunculan. Mengingat sejak dirilis pada tahun 2004 silam, yang kini hampir menyatu 2 dekade alias 20 tahun. Saat ini Facebook masih menjadi pilihan bagi mereka yang ingin beraktivitas di media sosial. Tentunya ada sejumlah alasan mengapa Facebook masih populer digunakan hingga saat ini. Belum lagi aplikasi Facebook digempur oleh sejumlah platform media sosial baru dengan menawarkan konten jauh lebih menarik seperti TikTok dan Twitter. Alasan mengapa Facebook masih digunakan dan berkembang sampai saat ini. Yang pertama adalah kemudahan dari sisi user interface, yaitu setiap pengguna cukup menulis apapun yang mereka inginkan dengan menambahkan gambar maupun video jika dibutuhkan. Kamu juga bisa mengirim ke akun-akun yang sudah berteman, ditambah dengan fitur halaman yang bisa digunakan siapapun sambil memanfaatkan untuk mengumpulkan orang-orang di suatu minat yang sama. Yang kedua adalah terus melakukan inovasi. Sejak kemunculannya di awal, Facebook memang tidak pernah berhenti dalam berinovasi maupun beradaptasi, khususnya pada perubahan tren dalam memenuhi kebutuhan setiap pengguna. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah fitur yang ditawarkan mengacu pada perkembangan tren seperti Facebook Stories, Facebook Live, dan sejumlah fitur video menarik lainnya. Dengan hadirnya fitur ini, Facebook seolah-olah berfungsi dalam mempertahankan minat setiap pengguna tetap relevan. Facebook masih mengantisipasinya dengan cara yang bisa mempertahankan keberlangsungannya di perkembangan zaman teknologi semakin cepat. Yang ketiga adalah tawarkan iklan digital. Facebook diyakini menjadi platform iklan digital yang cukup efektif dan terukur dalam menawarkan suatu iklan ke setiap penggunanya. Sama Google. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih menjadi mahasiswa di Universitas Stanford. Mereka berdua memegang 16% saham perusahaan. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Alasan kenapa Google semakin maju yaitu yang pertama kecepatannya. Google umumnya lebih cepat dibandingkan mesin pencarian lainnya dalam memberikan hasil. Ia mampu memberikan jutaan hasil dalam 19 detik saja. Ini karena infrastruktur tekniknya yang jauh lebih baik dibandingkan mesin pencarian lainnya. Google pernah mengalami kebakaran di salah satu gedung servernya, dan meskipun kebakaran tersebut menghancurkan segala sesuatu dari segi perangkat keras, layanan mereka tidak terpengaruh sama sekali. Selanjutnya relevansi. Algoritma Google jauh lebih canggih dibandingkan mesin lainnya.
Mereka harus lebih baik dalam menentukan situs mana yang paling relevan dan mana yang tidak, terutama dengan terus memperbarui algoritma mereka untuk mengikuti perilaku digital yang harus terus berkembang. Coca-Cola. Coca-Cola adalah minuman ringan berkarbonasi yang dijual di toko, restoran, dan mesin penjual lebih dari 200 negara. Minuman ini diproduksi oleh The Coca-Cola Company asal Atlanta, Georgia, yang sering disebut Coke saja. Merek dagang terdaftar di Coca-Cola Company sejak 27 Maret 1944. Awalnya dibuat sebagai obat paten saat ditemukan pada akhir abad ke-19 oleh John Stiles Pemberton. Coca-Cola akhirnya dibeli oleh pembisnis asal Grasslander yang taktik pemasarannya berhasil membuat Coke mendominasi pasar minuman ringan dunia sejak abad ke-20. Alasan produk Coca-Cola berhasil, tahun-tahun setelah Perang Kedua di era kejayaan Coca-Cola, produk perusahaan tersebut mulai dijual ke banyak negara. Pada tahun 1946, perusahaan membeli hak Fanta, merek minuman ringan yang sebelumnya dikembangkan di Jerman. Perusahaan juga mendaftarkan botol kaca pada tahun 1960. Botol kaca ikonik isi ulang yang kini sudah banyak berganti dengan botol plastik. Kemudian di tahun 1961, perusahaan mulai memperkenalkan minuman rasa lemon bernama Sprite. Lalu minuman bermerek Tab pada tahun 1963 yang diklaim sebagai minuman bebas gula. Yang kedua, perusahaan memperluas bisnisnya tahun 1982. Coca-Cola mulai menjadi pemegang saham di Columbia Pictures Industries, sebuah perusahaan pembuat film kenamaan di negeri Paman Sam. Tahun 1990 adalah era di mana perusahaan semakin memperluas pasarnya di benua Asia dan Eropa. Di tahun-tahun itu pula, Coca-Cola mulai memperkenalkan botol plastik. Mereka terus menciptakan merek baru berdampingan minuman Coca-Cola. Beberapa merek minuman Coca-Cola lain antaranya Powerade, Omaza, Inca Kola, dan Time's Up. Alasan yang ketiga adalah sebuah brand akan kuat jika mengandung promise dan value. Sebagai salah satu brand terkuat di dunia, Coca-Cola memiliki dua formula tersebut. Dalam hal promosi, Coca-Cola memberikan produk berkualitas dan menjawab kebutuhan konsumen yang berbeda-beda di setiap waktu. Maka tak heran jika beberapa varian Coca-Cola cocok untuk dikonsumsi di waktu tertentu dan beberapa varian lain pas untuk dikonsumsi di waktu yang berbeda. Alasan keempat adalah kegiatan pertama dilakukan CCVI adalah melakukan berdampingan dengan perpustakaan di seluruh Indonesia. Konsistensi CCFI dalam mengembangkan perpustakaan ini ternyata menarik minat Bill dan Melinda Gates Foundation yang memiliki program serupa di Amerika Serikat dan mencari mitra untuk mengembangkan program serupa di negara-negara lain. Keempat, Apple. Pengertian Apple. Apple didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs. Awalnya perusahaan ini memulai dengan memproduksikan komputer pribadi, namun selama bertahun-tahun, perusahaan ini telah mendiversifikasikan lini produknya hingga mencakup ponsel pintar, tablet, jam tangan pintar, dan banyak lagi. Saat ini Apple adalah salah satu perusahaan paling bernilai di dunia. Alasan Apple menjadi perusahaan berkembang. 1. Inovasi dan desain. Salah satu alasan utama kesuksesan Apple adalah fokusnya pada inovasi dan desain. Perusahaan ini memiliki tim desainer dan insinyur yang bekerja tanpa lelah untuk menciptakan produk yang tidak hanya fungsional tetapi juga estetis. 2. Lini produk. Apple memiliki beragam lini produk yang melayani banyak konsumen. Lini produk perusahaan mencakup iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, AirPods, dan banyak lagi. Ketiga, strategi pemasaran. Strategi pemasaran Apple adalah alasan lain kesuksesannya. Perusahaan ini telah menguasai seni menciptakan sensasi seputar produknya, membangun antisipasi sebelum peluncuran produk, dan membangkitkan minat melalui kampanye pemasaran yang dirancang dengan cermat. 4. Kemitraan strategis. Apple memiliki kemitraan strategis dengan berbagai perusahaan, termasuk Nike, Hermes. Kemitraan ini telah membantu Apple memperluas lini produknya dan memasuki pasar baru. PT Indofood sukses. Penjelasan beserta contoh. Indofood adalah perusahaan yang bergerak di industri makanan dan minuman perdana di Indonesia. PT Indofood pertama kali didirikan pada tahun 1968 sebagai lambang insan makmur. Pada 14 Juli 1994, perusahaan memiliki keluarga Sudono Salim di bawah Salim Group.
mengganti nama perusahaannya menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dalam penjelasan perusahaannya, PT Indofood memiliki berbagai macam produk seperti produk mie instan, susu, saus dan bumbu dapur, tepung dan pasta, makanan ringan, makanan bayi, minyak dan margarin, dan minuman. Setiap produk PT Indofood memiliki brandnya masing-masing seperti Indomie, Citato, Indomie, Bimoli, dan sebagainya. Terdapat berbagai strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Indofood dalam memasarkan produknya. Sebelum mengimplementasikan strategi pemasarannya, PT Indofood melakukan survei terhadap produk mereka di pasar. Setelah itu, PT Indofood mengimplementasikan strategi pemasarannya melalui berbagai kegiatan promosi seperti memasang iklan melalui media cetak dan elektronik, papan reklamen di jalan besar, mengadakan kompetisi membuat jingle, dan sebagainya. Hal itu bertujuan agar produk PT Indofood dapat dikenal oleh seluruh masyarakat luas dengan hanya mendengarkan namanya saja. Indofood Sukses Makmur Tbk juga menguasai pasar Amerika, Eropa, dan Australia. Terdapat dua strategi pemasaran PT Indofood dalam ranah internasional. Yang pertama ialah lisensi. Indofood memasarkan produk utamanya, Indomie, dengan cara lisensi kepada banyak negara Saudi Arabia. Produk PT Indofood yang paling populer adalah Indomie, Popmie, Sarimi, Supermie, Sakura, mie telur cap 3 ayam, Pop Bihun. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Di sini pertama ada Nokia. Nokia sukses terlalu dini. Kesuksesan awal Nokia merupakan hasil dari pilihan yang visioner dan berani yang memanfaatkan teknologi inovatif perusahaan saat digitalisasi dan deregulasi jaringan telekomunikasi menyebar dengan cepat ke seluruh Eropa. Namun pada pertengahan 1990-an, rantai pasokan yang hampir runtuh membuat Nokia berada di landasan pacu kesuksesannya. Sebagai tanggapan, sistem dan proses yang disiplin diterapkan yang memungkinkan Nokia menjadi sangat efisien dan meningkatkan produksi dan penjualan lebih cepat daripada para pesaingnya. Antara tahun 1996 dan 2000, jumlah pegawai di Nokia Mobile Phones atau NMI meningkat 150% menjadi 27.353, sedangkan pendapatan selama periode tersebut naik 503%. Meskipun perusahaan sedang sukses, harga saham tinggi dan pelanggan di seluruh dunia puas dan setia. CEO Nokia Jorma Ollila makin khawatir bahwa pertumbuhan yang cepat telah menyebabkan hilangnya kelincahan dan kewirausahaan. Antara 2001 dan 2005, sejumlah keputusan dibuat untuk mencoba menyalakan kembali dorongan dan energi Nokia sebelumnya. Namun alih-alih menghidupkan kembali Nokia, mereka justru memulai awal penurunan. Kunci di antara keputusan ini adalah realokasi. Kepemimpinan yang penting dan reorganisasi tahun 2004 yang dilaksanakan dengan buruk ke dalam struktur. Di sini selanjutnya ada alasan produk Nokia gagal. Alasan produk Nokia gagal, hal ini menyebabkan kepergian para staf penting dari tim eksekutif yang menyebabkan kemunduran pemikiran strategis. Apa yang bisa dipelajari dari Nokia jatuhnya bisnis ponsel Nokia? tidak dapat dijelaskan dengan satu jawaban sederhana.
Di dalamnya sungguh kompleks, termasuk keputusan manajemen, struktur organisasi yang tidak berfungsi, birokrasi yang berkembang, dan persaingan internal. Semua hal tersebut berperan dalam mencegah Nokia mengenali peralihan dari persaingan berbasis produk ke persaingan berbasis platform. Kisah ponsel Nokia mencontohkan sifat umum yang dilihat di perusahaan yang sudah sukses. Kesuksesan melahirkan konservatisme dan keangkuhan yang seiring waktu menghasilkan penurunan proses strategi yang mengarah pada keputusan strategis yang buruk. Selanjutnya, dulu perusahaan sangat menerima ide dan eksperimen baru untuk memacu pertumbuhan, namun sukses membuat mereka menjadi penghindar risiko dan kurang inovatif. Selanjutnya di sini ada BlackBerry. Di era tahun 2000-an, BlackBerry pernah menjadi merek ponsel paling populer. Kepopulerannya saat itu menggeser dominasi merek Nokia yang sudah berjaya bertahun-tahun. Setelah tahun 2010, kejayaan BlackBerry mulai menunjukkan tanda-tanda meredup. Tidak butuh waktu lama, beberapa tahun kemudian, dominasi ponsel BlackBerry di pasar ponsel global benar-benar menurun. Puncaknya, pada tanggal 4 Januari 2022, perusahaan asal Kanada itu menghentikan seluruh dukungan sistem operasi BlackBerry OS. Itu artinya semua ponsel dan tablet BlackBerry yang menjalankan sistem operasi tersebut, terutama model lawas, tidak bisa lagi digunakan. Pada tahun 2012, pangsa pasar BlackBerry di Amerika Serikat semakin turun dan hanya menguasai 7,3% pasar ponsel di Amerika. Ini berbanding terbalik dengan Google dan Apple yang masing-masing mengklaim 53,7% dan 35% pangsa pasar di wilayah yang sama saat itu. Penurunan tersebut tentu saja mempengaruhi perubahan yang cepat pada saham perusahaan. Penurunan saham BlackBerry paling mencolok terjadi di kuartal pertama tahun 2014, di mana sahamnya turun hingga 30%. Selanjutnya ada alasan mengapa BlackBerry gagal. Faktor penting lain yang menjadi penyebab runtuhnya kejayaan era BlackBerry adalah revolusi teknologi ponsel. Banyak pihak menilai BlackBerry gagal dalam mendorong dan mengembangkan revolusi smartphone. Pilihan desain ponsel BlackBerry cenderung kurang memiliki inovasi terbaru dan terkesan tua dibandingkan berbagai produk smartphone lain seperti Apple, Samsung, LG, dan Panasonic. BlackBerry juga terlambat dalam mengembangkan toko aplikasi mereka sendiri. Hal tersebut membuat pengguna menjadi terbatas dalam memiliki berbagai fitur aplikasi dan smartphone. BlackBerry 5G yang gagal sebelum diluncurkan kendati masa kejayaannya telah usai. BlackBerry masih ingin menjadi peruntungan di era konektivitas 5G, yaitu Yahoo. Di tahun 90-an dan 20-an awal, Yahoo sangat mendominasikan dunia internet. Mulai dari email, portal berita, sampai mesin pencarian dikuasai oleh mereka. Namun, kini semua berubah. Bahkan beberapa hari lalu, salah satu media internasional melaporkan bila nasib Yahoo di dunia bisnis internet sangat berakhir. Menurut The Wall Street Journal, seperti yang dilansir oleh Gizmodo 0312, Yahoo dilaporkan mempertimbangkan keputusan untuk menjual bisnis internet utama mereka yang meliputi Yahoo.com, Trumble, dan Flickr. Tentu hal ini menunjukkan bila Yahoo tengah mengalami keterpurukan yang cukup parah. Beberapa alasan mengapa Yahoo gagal, yaitu di tahun 2006 Facebook mulai tumbuh menjadi media sosial yang menjanjikan. Imbasnya Facebook langsung menerima pinangan dari 11 perusahaan besar, mulai dari Google sampai Yahoo. Tetapi ketika itu Yahoo mengalami sedikit guncangan di bursa saham dan membuat mereka menurunkan tawaran yang awalnya $1 biliar menjadi $875 juta saja. Tentu saja Mark Zuckerberg menolak tawaran itu dan kini Facebook menjadi sosial terbesar di dunia. Selanjutnya, tolak dibeli Microsoft. Mantan CEO Microsoft Steve Ballmer di tahun 2008 lalu berupaya keras untuk membeli Yahoo.
Ballmer pun mengajukan mahar sebesar $44 miliar pada Yahoo. Selanjutnya, bentuk perusahaan tak jelas. Apakah Yahoo sebuah perusahaan teknologi? Sepertinya memang iya, tetapi ternyata pemasukan terbesar Yahoo dari iklan, 35, sehingga mereka lebih pantas disebut perusahaan media, bukan perusahaan sosial. Motorola, penjelasannya adalah salah kembangkan produk Motorola ambruk. Dari kesuksesannya, keputusan bisnis merupakan salah satu elemen penting yang dapat menentukan jatuh bangunnya sebuah perusahaan. Hati-hati, kesalahan mengambil keputusan dapat menjadi bumerang yang dapat menghantam bisnis yang tengah dilakukan. Alasan Motorola gagal berkembang: kurangnya inisiatif akhirnya merugikan Motorola dan membuat perusahaan tersebut harus membayar sangat mahal. Saham turun hingga 90%. Kesalahan fokus Motorola dalam berbisnis telah merugikan perusahaan tersebut hingga 3 tahun lamanya. Harga saham Motorola terus jatuh hingga lebih dari 90%. Dari US 107 menjadi US 13 sejak Oktober 2006 hingga Maret 2009. Yang kelima, Ciliton. Ciliton Agusto Kartowijaya selaku founder sekaligus Chief Marketing Officer atau CMO. Mustafir tersebut memang sudah memiliki pengalaman berbisnis sejak usia muda. Ia berasal dari keluarga dengan perekonomian yang terbatas, tidak menghalangi Ciliton untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik. Ia mulai berjualan kecil-kecilan sejak di bangku sekolah SMP hingga SMA. Ciliton juga sering membagikan strategi-strategi yang ia pelajari dari pengalaman sebelumnya melalui akun media sosialnya. Tujuannya untuk meminimalisir sendiri dengan tidak membawa banyak orang, jadi semua untungnya buat dia. Hanya melekat pada kebanyakan owner perusahaan yang membuat banyak bisnis menjadi stroke. Dia tidak berkembang ke next step. Salah satu next step Fierce yang diterapkan pada tahun 2003 ini adalah meluncurkan produk Pro Creatine. Memiliki produk Pro Creatine dalam bentuk botol 300 gram dengan 6 variasi rasa. Beberapa rasa yang bisa dipilih pada Pro Creatine 300 gram yaitu rasa bubblegum, mixed berry, guava, fudge, grand apple, dan tropical fruit. Meskipun begitu, Pro Creatine pouch yang hanya mempunyai rasa bubblegum mendapatkan sebutan baik oleh manajer Moswis Deleatsing. Terlebih, kemasan Pro Creatine yang lebih besar membuat Pro Creatine fleksibel untuk membawa kemana-mana. Pencipta Ciliton adalah William Jefferson Ciliton, lahir 19 Agustus tahun 1946 dengan nama William Jefferson. Blythe adalah Presiden Amerika Serikat ke-42. Ia menjabat 2 kali masa jabatan periode 20 Januari 1993 hingga 20 Januari tahun 2001. Cara yang dipercaya Ciliton membawa berkembang dalam era bisnis. Yang pertama yaitu berani melalui dan percaya kepada kemampuan diri. Ciliton selalu percaya bahwa kita memiliki kemampuan untuk melalui dan merealisasikan segala ide kreatif yang kita memiliki. Selalu tanamkan mindset bahwa bisnis kita akan tumbuh besar dan percaya bahwa kita mampu melewati bagian batasan yang ada.